Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, ini saya ambil video di depan Pondok Aksara. Ini sore hari ya teman-teman. Kita di awal Juni ini membongkar jahe merah yang berada di depan Pondok Aksara. Jadi tahap pertama ini kita bongkar. Lalu nanti akan kita tunjukkan langkah berikutnya dari kami seperti apa. Nah, jadi kalau teman-teman lihat pada video sebelumnya, teman-teman bisa lihat ya di playlist budidaya jahe merah. Jadi di sini merupakan budidaya jahe merah kami secara organik, dan tempat gundukan-gundukan ini merupakan dulunya tempat polybag. Jadi ini kan semi gundukan, ini semi tinggian. Nah, ini teman-teman, ini bisa terlihat ya, ini yang semi gundukan. Ini kemarin kita untuk naruh 3 polybag. Sementara ini saluran air, ini agak tinggian lagi, ini juga untuk polybag. Nah, dari pengalaman kemarin di sini kami besok akan cukup 2 polybag. Jadi biar 2 polybag ini mendapatkan sinar optimal, sinar pagi matahari dari timur dan dari timur, lalu sinar matahari sore dari barat teman-teman. Kalau 3 yang tengah ini nanti paling minim mendapatkan sinar matahari sehingga paling rawan mendapatkan penyakit teman-teman. Nah, terus ini kita bongkar polybag-polybag di sini. Nah, ini sekilas teman-teman bisa lihat media yang kami pakai di budidaya jahe merah di polybag itu kita kumpulkan semua seperti ini. Kita buka paranet lagi. Lalu plastiknya kita kumpulkan jadi satu. Nah, kemudian yang bagian itu merupakan tunas jahe yang sudah kita bongkar tapi belum kita cuci dengan air. Sementara yang bagian ujung itu rimpang jahe yang baru mengalami 1 kali pencucian teman-teman. Nanti kita akan cuci yang kedua lagi. Nah, jadi sistemnya sangat simpel sekali dalam budidaya jahe merah ini, di mana plastik polybag bisa kita pakai lagi. Kemudian media yang sudah kita manfaatkan untuk budidaya jahe merah, nanti kita akan tambahkan tanah yang berasal dari pohon bambu. Nah, dengan perbandingan 1:1. Di dalam media polybag ini dulunya itu ada sekam mentah, sekam bakar, dan fermentasi kotoran kambing. Nah, kalau teman-teman memiliki media sisa dari budidaya, itu jangan dibuang, tapi bisa ditambahkan tanah lebih bagus dari tanah dekat pohon bambu. Itu bisa kita campur perbandingan 1:1 untuk kita masukkan lagi ke polybag atau kantong goni, atau bahkan bisa untuk di media tanam yang lain teman-teman. Misalkan teman-teman buat bedengan buatan. Nah, sementara rumput di sini kita tidak semprot dengan herbisida ya teman-teman. Jadi termasuk rumput yang di luar itu sama teman kita pangkas dengan alat mesin potong. Rumputnya bisa kita manfaatkan untuk ternak hewan kita yang berada di rumah. Dan jika yang seperti ini pun nanti jika bisa kita buat kompos untuk musim tanam berikutnya yang tidak bisa kita berdayakan untuk hewan ternak. Nah, sementara yang bagian atas teman-teman juga bisa lihat itu juga belum ada yang kita bongkar. Ini juga kita buat semi bedengan, artinya biar ada saluran air dan saat hujan bagian polybag yang di atas itu tidak tergenang oleh air teman-teman. Nanti semuanya akan kita bongkar, termasuk yang di atas itu teman-teman, termasuk yang di bawah ini juga. Nah, kita bongkar. Bahkan yang di samping pondok itu nanti juga akan kita bongkar. Setelah depan selesai, samping pondok selesai, baru yang di belakang. Nah, ini kemudian jahe merah yang baru tahap pertama pencucian, artinya baru kita celupkan ke ember yang berisi air seperti ini. Nantinya kita akan cuci lagi, lalu kita pilah. Yang kondisinya bagus akan kita semai lagi. Jadi bibit yang bagus, artinya bibit yang kita budidaya secara organik, yang sudah tua, usia 12 bulan, kemudian ukuran rimpangnya besar, itu yang kita lakukan untuk budidaya selanjutnya. Jadi bibit kita sudah gratis, kemudian media tanam sudah gratis karena kita tinggal nambah tanam, kemudian polybag juga sudah gratis karena bisa kita pakai lagi. Lalu infrastruktur di sini seperti bambu, kemudian paranet 75% itu sudah gratis. Kemudian drum hijau untuk kita simpan air sudah gratis.
Jadi bisa dikatakan pada budidaya jahe merah angkatan kedua itu kita tidak mengeluarkan biaya selain biaya tenaga teman-teman. Tenaga itu artinya untuk teman kita yang membantu kita di kebun teman-teman. Nah ini yang tadi sudah dipotong tunasnya. Kita potong tunasnya itu sekitar 10 cm teman-teman, 5 cm 10 cm itu kita potong. Lalu kita diamkan dulu. Lalu nanti kita sisa akar itu sisa tunas itu nanti akan busuk sendiri teman-teman. Lalu kita rapikan lagi. Nah, yang tua nanti kita upayakan untuk disemai lagi teman-teman di belakang pondok. Nah, sementara ini tunas-tunas yang belum kita potong teman-teman. Jadi ini belum kita potong tunasnya. Nah, nanti kita potong bagian yang putih ini. Nah, kemudian sisa tunas yang sudah kita potong itu ditaruh di sebelah sana teman-teman. Sebentar teman-teman, kita tunjukkan. Nah, tunas yang sudah dipotong ditaruh di sini. Ini juga jangan dibakar ya teman-teman. Ini bisa buat untuk kompos teman-teman. Kompos untuk nanti budidaya porang maupun budidaya jahe yang selanjutnya. Jadi usahakan hasil dari yang kebun ini jangan kita buang atau jangan kita bakar. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi tahap pertama pencucian itu kita hanya mencelup di rendam air seperti itu di dalam ember. Nah, nanti sebelum kita potes untuk semai, rimpang itu kita cuci bersih terlebih dahulu teman-teman. Nah, jadi yang tidak bagus pun juga banyak teman-teman. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa rimpang itu tidak selalu harus bagus. Artinya hasil yang kami usahakan ini ada juga yang busuk seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Ini juga ada yang busuk rimpang. Ini namanya busuk rimpang. Nah, karena kemarin memang cuaca hujan sangat tinggi dan memang kami dalam hal perawatan itu sempat teledor kurang monitoring sehingga kelewatan teman-teman dalam hal mengantisipasi adanya busuk rimpang seperti ini. Nah, ini juga rimpang cukup bagus ini teman-teman. Cukup besar. Nah, jadi evaluasinya nanti ke depan kita akan menambahkan tanah yang dari seputaran pohon bambu teman-teman. Jadi enaknya budidaya rimpang bisa dikatakan jahe merah, jahe yang lain itu bibit tidak perlu beli lagi. Tapi lain halnya jika kita menemukan kegagalan atau ketidakpuasan dalam budidaya suatu tanaman di tahap pertama, lalu kita kecewa, kita merasa gagal langsung stop, tidak budidaya lagi. Menurut saya itu malah rugi karena teman-teman ilmu yang didapatkan atau pengalaman yang didapatkan, kemudian aset yang sudah diberdayakan di kebun itu akan terbuang sia-sia. Nah, kalau kita tetap lanjut setidaknya ada peluang untuk kita lebih baik teman-teman. Tapi kalau kita sudah mentalnya udah jatuh, kita tidak berusaha budidaya lagi, itu jelas tidak ada jawaban lain selain rugi. Tapi kalau kita mau berupaya lagi, ada evaluasi perbaikan, tentu ada peluang untuk lebih bagus lagi. Nah, saya coba tunjukkan yang di belakang pondok. Itu nanti tahap akhir setelah yang di samping pondok itu nanti kita bongkar. Nah, jadi memang rumput di sini kita abaikan karena sekalian bongkar kita potong rumput, sekaligus kita ngarit untuk hewan kita ternak, sekalian kita panen seperti itu. Nanti ini juga akan bersih semuanya. Nah, tapi ke depan kita akan merubah pola tanam, artinya prosentase budidaya jahe dengan porang. Jadi yang untuk budidaya jahe itu hanya akan kita tempatkan di depan pondok saja teman-teman. Sementara yang di belakang pondok ini itu untuk pelebaran atau perluasan umbi porang yang berada di atas pondok teman-teman, seperti itu. Nah, kembali kita akan di sini kita juga masih punya tabungan sekam mentah atau bahasa Jawanya merang. Merang ini tidak kita buang, itu kita akan nanti bakar teman-teman. Kita jadikan sekam bakar untuk menambah media tanam dalam budidaya porang di lahan baru yang berada di atas teman-teman. Nah, jadi gambaran video yang kami berikan kali ini itu real. Kita tidak memberikan video yang muluk-muluk, artinya dalam satu polybag itu menghasilkan berapa kilo. Teman-teman bisa lihat sendiri
kami itu rata-rata satu polybag itu tidak sampai 1 kilo teman-teman, paling hanya sekitar 500 gram 300 gram seperti itu. Kami belum bisa mencapai katakanlah 1 kilo lebih dalam satu polybag. Jadi kami memberikan informasi apa adanya agar teman-teman kalau memang ingin budidaya jahe, khususnya jahe merah, apalagi secara organik, teman-teman lebih realistis dalam menganalisa anggaran. Nah, cuman jangan patah semangat karena di sini kita harus bersahabat dengan alam. Di mana di bulan awal Juni ini di daerah kami Yogyakarta di MDPL 520-an itu masih dalam waktu sepekan sekali 2 kali masih turun hujan teman-teman. Nah, sisi positif kami lainnya dalam hal kami budidaya jahe merah di sini, meskipun dengan polybag, itu bisa teman-teman lihat pohon cengkeh itu cukup hijau dan subur teman-teman. Sama halnya dengan pohon cengkeh yang berada di atas. Nah, di atas itu teman-teman, itu juga kena pupuk dasar kuhi kambing dari kami budidaya porang, itu juga alhamdulillah membaik. Ya, kita tidak tahu apakah tahun depan itu cengkeh itu akan menghasilkan bunga atau tidak, kita tidak tahu teman-teman. Nah, mungkin itu teman-teman perkembangan dari budidaya jahe merah yang kami panen di awal Juni. Mungkin ada sebagian yang kita jual, tapi sebagian kita harus lanjutkan dalam budidaya jahe merah secara organik. Terima kasih, nanti kita akan memberikan perkembangan seperti apa cara semai kami lagi, tapi teman-teman sudah bisa melihatnya lagi di playlist karena cara kami semai itu masih sama menggunakan gelas aqua. Salam sehat selalu untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.